Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para mahasiswa, teman-teman, selamat pagi. Kembali bersama saya Rusli Channel. Perkenalkan, nama Rusli, mahasiswa Pasca Sarjana Unpas Bengkulu. Teman-teman semuanya, pada season kali ini saya akan menyampaikan atau membahas tentang perkembangan sosial anak sesuai dengan perspektif Islam dan Barat, studi kasus salah satu siswa di MTSN 4 Muko-Muko. Sahabat semuanya, kalau kita lihat perkembangan sosial anak menurut teori Islam dan Barat, kita lihat teori Islam terlebih dahulu. Islam sudah mengajarkan dengan kita bahwa teori dari perkembangan sosial anak itu yaitu teori fitrah dan teori abahu. Teori fitrah dan abawah. Dalam hadis dijelaskan, orang tualah yang bisa, sesungguhnya anak itu diciptakan, dilahirkan sesuai dengan fitrahnya. Orang tualah bisa menjadi dia sebagai Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Teori fitrah tersebut secara agama, teori fitrah itu sesuai dengan hadis Nabi, yaitu apabila konsep fitrah ini merupakan konsep Islam, yaitu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladun al fitrah. Sesungguhnya anak dilahirkan itu sesuai dengan fitrahnya. Yang pertama, orang tua lah yang bisa menjadikan anak itu ala yuhawi danihi, menjadi Yahudi, yunasrani, menjadi Nasrani, yumajjisani, menjadi au yumajjisanihi, menjadi Majusi. Konsep inilah yang dikembangkan oleh Barat. Barat telah terdahulu mengembangkan konsep fitrah ini dengan istilah, dengan konsep yang disampaikan oleh Schopenhauer, yaitu teori nativisme. Teori fitrah ini, dan kita lihat juga teori nativisme ini, adalah manusia berkembang tergantung dari potensi yang dibawa sejak lahir. Jadi artinya hadis Nabi, sesuai dengan hadis Nabi itu, ahli Barat, ahli orang Jerman, Schopenhauer ini, orang Jerman telah mengemukakan teori seiring dengan teori fitrah ini, yaitu teori nativisme. Apa maksudnya? Manusia itu berkembang tergantung dari potensi yang dibawa sejak lahir. Artinya, kalau seandainya baik juga anak tersebut. Tapi kalau seandainya buruk, bawaannya buruk juga siswa atau anak tersebut. Tapi tidak besar kemungkinan, kalau kita lihat pada kasus yang saya sampaikan di awal tadi, di mana siswa ada dua orang siswa yang kehidupan kembar. Dia lahir kembar, yang inisialnya ada M, kedua-duanya M, di mana keduanya itu berbeda antara perkembangan tingkah lakunya selama dia berada di sekolah atau madrasah. Di mana yang tertua ini berbeda perkembangan tingkah lakunya dibanding yang inisial M yang kedua. Yang pertama, M yang pertama ini, inisial M yang pertama, anak yang pertama ini, dia sangat baik dan sangat santun sekali. Padahal yang kedua ini tidak seperti tingkah laku yang pertama, M yang pertama tadi. Padahal dia lahir pada waktu yang sama, pada saat yang sama atau lahirnya kembar. Sesuai dengan teori tersebut,
fitrah itulah yang bisa kita lihat, fitrah dari kelahiran itulah yang bisa kita lihat dalam kehidupan dia sehari-hari. Kemudian yang kedua, teori Al-Quran atau hadis mengatakan abawah ini sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Barat, yaitu teori empirisme yang disponsori atau dikatakan oleh John Locke, yang maksudnya manusia lahir ibarat kertas putih, di mana pribadinya yang dibentuk oleh lingkungannya. Nah, antara teori fitrah dengan teori abawah, bisa saja teori fitrah yang dibawaan sejak lahir berubah atau sangat berubah karena dipengaruhi oleh lingkungan. Tidak besar kemungkinan yang baik bawaannya lahir, bisa juga tidak selamanya baik. Yang buruk bawaannya lahir, tidak juga bisa buruk. Ya, teori inilah yang mengemukakan yang dikatakan oleh empirisme itu, manusia itu berkembang sesuai dengan yang dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. Walaupun dia Islam sejak potensi lahirnya, akan tetapi bisa juga berubah tidak Islam apabila dipengaruhi oleh lingkungannya. Walaupun dia Kristen lahirnya bawaannya, tapi dipengaruhi oleh lingkungannya, tetap dia tidak mesti dia Kristen. Bisa saja nanti Kristen lahirnya, setelah dipengaruhi lingkungannya dia masuk Islam. Bisa jadi Islam lahirnya, dipengaruhi lingkungan, bisa jadi dia Kristen. Maka teori kedua teori ini mengatakan hal yang demikian. Kemudian kita lihat yang ketiga. Teori yang ketiga adalah menjelaskan tentang teori konvergensi. Artinya apa? Perpaduan antara teori napletisme dan teori empirisme. Nah, gabungan kedua teori inilah kita lihat di studi kasus yang ada di MTS 4 ini, dua orang yang lahir yang sama, kembar, berbeda tingkah lakunya, sehingga kalau kita lihat dengan teori fitrah dan teori abawah ini, bisa kita lihat, kita simpulkan bahwa anak tersebut tidak mesti teori fitrah itu selamanya seperti itu. Padahal kita lihat secara Al-Quran, memang teori tersebut sudah ada sejak lahir, tapi bisa dirubah, tidak mesti selamanya seperti itu. Terjawab sudahlah dari perubahan tingkah laku, dari perubahan sikap yang dilakukan oleh kedua siswa ini. Maka ketiga teori ini bisa kita kesimpulkan bahwa ketiga teori inilah yang benar-benar bisa kita jalankan. Kita lihat buktinya dalam kasus kedua siswa ini. Terbuktilah kedua siswa ini, sehingga sampai hari ini kedua siswa ini dan kedua orang tuanya siswa ini sudah mengakui bahwa sangat berubah tingkah lakunya sejak dari lahir sampai hari ini, dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi kesalahan ilmuwan bagi kita semuanya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.